Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dalam motovlog kali ini tepatnya tanggal 31 Oktober 2025 ya. Sekarang kurang lebih jam 3-an. Kenapa saya bikin vlog sore-sore? Moodnya lagi pengen vlog gitu. Terus ya inilah, menggunakan waktu luang lah. Soalnya kalau hari Minggu itu kadang saya malas keluar rumah juga, atau Sabtu juga kadang nggak bisa ya. Paling bisanya saya kalau ngevlog itu Sabtu Minggu, Sabtunya paling siang ya, atau Minggu dari pagi gitu. Ini juga saya pulang kerja langsung buat vlog lah, tapi ke rumah dulu. Oke, kita belok kiri. Dalam motovlog kali ini ya, saya rencananya mau ke Gunung Lio sih. Gunung Lio itu ada di Brebes ya guys ya. Saya startnya dari Ciledug nih, Ciledug ya. Pom bensin Ciledug. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya channel saya di like, comment, and subscribe. Ya ditonton dulu aja lah ya video-videonya. Kalau misalnya ada kekurangan boleh kok teman-teman komen aja, komen, atau mau request kemana, tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Sejauh ini saya mungkin rencananya ya yang deket-deket dulu aja mau vlog ini, motovlog sekitar Jawa Barat atau ke Jawa Tengah yang bisa kira-kira bisa PP lah, bisa PP dalam satu hari gitu, nggak perlu ada nginep. Ini saya sedang melewati jalan perbatasan ya, jalan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah sebentar lagi ini kita akan memasuki wilayah Jawa Tengah ya, yang dipisahkan oleh Sungai Cisanggarung. Nah itu di depan ada ininya ya, gapuranya. Selamat jalan, kita masuk ke Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu Sungai Cisanggarung ya guys. Oke, kembali lagi. Tadi saya berhenti dulu ya teman-teman, soalnya mau memasang HP di holder. Kemarin waktu ke Kuningan saya belum ada holdernya, sekarang udah prepare lah, ada holdernya. Mudah-mudahan ini holdernya kuat lah, tidak tidak jatuh. Ini masih di Brebes ya teman-teman. Kalau perkiraan map sih sekitar 56 menit ya itu. 56 menit lagi perjalanannya ya. Di depan ada anak-anak, ada bocil. Ada bocil, data dulu dong. Dada dulu. Wah. Masuk vlog. Ada anak-anak. Yuk. Ada bocil masuk vlog ya. Zaman saya sekolah dulu juga kayak gitu ya. Siapa yang di sini waktu zaman sekolah dulu, kalau misalnya ada agenda gitu, agenda kelas, jalan-jalan pakai mobil bak, absen. Komen ya teman-teman, jawab. Oke teman-teman, ini sepertinya udah nyampe Kersana ya. Sampai Kersana, di samping ada rel kereta api jalur Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya via utara. Stasiun terdekat mungkin di sini ada stasiun Tanggungan ya.
di Brebes. Jalannya mentul-mentul, aduh. Masa saya mau di belakang mobil terus, guys. Aduh, ya untungnya saya sih nanti belok ya di depan. Udah rusak lagi coba jalan ini, padahal belum setahun ya dibenerin tuh. Aduh, mobil gede-gede semua. Belok kanan. Ngobrol wae. Belok kanan. Ya balik lagi. Balik lagi kemana? Tadi saya berhenti dulu benerin holder HP ya, karena semakin ke bawah gitu. Udah dibenerin, udah rada better lah. Sekarang saya udah di jalan Persana Bandung Sari ya, Salem, Bandung Sari mau Salem, Bandung Sari. Di depan sih udah mendung banget ya. Mudah-mudahan sih ya hujannya nanti lah. Nanti malam, jangan hujan dulu. Wah, baru bilang hujannya nanti, di depan udah ada yang pakai jas hujan, teman-teman. Aduh. Saya pakai ini ya, teman-teman, motor Verza Old tahun 2014. Ini motor saya dapat ketika saya masuk kuliah kayaknya, sekitar 2014. Soalnya kalau dihitung ini udah 10 tahun usianya motor. Dihitung dari plat ya, saya sudah 2 kali ganti plat atau ganti kaleng plat nomor. Artinya kan udah 5 tahun pemakaian ya. 5 kali 2 berarti 10 tahun pemakaian. Alhamdulillah sejauh ini sih motor masih enak-enak aja ya, masih bandel lah. Termasuknya Verza ini old ya, Verza old ini badak gitu. Dulu saya sering pakai zaman kuliah PP pulang pergi Cirebon Bandung. Sekarang juga masih ya, kalau main ke Bandung atau mudik ke Bandung masih saya suka pakai gitu. Alhamdulillah masih kuat nanjak. Meski beberapa kali saya servis tentang ininya jadi kayak ngegelitik gitu loh. Di tahun 2022 atau 2023 kayaknya itu motor ngegelitik banget, kayak nggak kuat nanjak. Kecepatan 60 sampai 80 itu ngegetar dia, nggak kayak ngeden gitulah, 60 ke atas. Apalagi kalau boncengan itu kerasa ngeden atau getarannya. Terus PR dari motor Verza tahun 2014 ini ya, atau Verza Old lah, itu ada sering bermasalah di bagian ininya rantai ya. Rantainya tuh nggak tahu kenapa sering bunyi dan sering kendor. Kalau bunyi sih mungkin ya oke lah, tapi sering kendornya itulah, cepet banget kendor. Jadi kadang ini loh, pernah naik sepeda kan, sepeda tuh kalau rantainya kendor kan suka bahasa sininya itu ecel ya, atau lepas gitu, turun dari gearnya. Nah itu saya sering banget, ya Allah. Tapi ininya gampang sih, untung nggak sampai parah yang ngegelibet ya. Ngegelibet atau apa sih namanya, nyangkut kali ya, nggak sampai kayak itu. Jadi ketika rantai lepas ya saya langsung berhenti dan ya dipundurin nanti. Tapi itu harus segera diperbaiki ya, nanti kalau nggak salah dipotong salah satu rantainya atau dikencengin lah bagian ininya. Saya kurang paham juga, pokoknya dikencengin bagian rantainya. Kalau misalnya udah nggak bisa dipotong lagi, biasanya itu harus ganti teman-temannya.
satu gear set itu lumayan. Kalau nggak salah saya terakhir beli itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Kayaknya udah cukup lama juga sih. Itu satu gear setnya kurang lebih ya, kalau nggak salah 450 ribuan itu, rantai plus gear setnya. Terus ininya sok depannya teman-teman, sok depan Verge ini gampang banget bocor. Nggak tahu motor saya doang atau motor yang lain gitu ya, tapi asli teman-teman, ini sok depan saya tuh gampang banget bocor olinya. Apa karena jalannya emang udah saking jeleknya, keterlaluan. Cepet banget tuh, baru juga ya belum setahun lah ganti seal ya sok depan, sekarang udah bocor lagi bagian kanannya, nggak tahu dah. Ini ada SPBU. Itu teman-teman, ini udah pasar mana ya? Oh, pasar Banjarharjo guys. Ini pasar Banjarharjo. Di video kali ini saya pertama kali ya mengunjungi Gunung Liok. Penasaran aja sebenarnya, soal kalau dari tempat saya itu sebenarnya deket sih, kurang lebih 1 jam ya, karena banyak motovlog juga yang kalau berpergian itu mereka disengajain untuk lewat Gunung Liok teman-teman. Karena Gunung Liok ini mungkin salah satu destinasi wisata dan jalur ini ya, apa namanya, alternatif untuk menuju ke Cilacap. Dari Brebes ini atau misalnya dari Cirebon itu mau ke Cilacap bisa lewat dari sini via Salem ya, via Salem melewati Gunung Liok. Ini udah masuk perkebunan jati teman-teman. Mendung, semakin gelap. Saya tuh ke Gunung Liok niatnya cari view ya, cari pemandangannya nanti kayak gimana. Ini udah 3:30 dan mendung. Nggak tahu nanti yang didapat apa di sana. View-nya mudah-mudahan masih bagus lah, masih ya, masih jalannya sudah mulai naik turun ya teman-teman. Ini kayaknya jadi ini, wah belok-belok, gak serem juga ya. Oke. Masuk. Jalannya bagus teman-teman ya, jalannya bagus loh di sini. Kayaknya baru dibenerin nih jalan. Enak buat motoran. Orang udah ada yang pakai jas hujan lagi. Welcome to apa ini? Aduh, welcome to apa ini? Kalau di Maps 33 menit lagi ya teman-teman sampai ke Gunung Liok. Fantastic. Ya teman-teman, kenapa saya sore-sore begini pergi riding di jalan-jalan gitu ya? Karena saya targetnya itu kan seminggu itu minimal ada 1 video lah yang buat diupload di YouTube. Ya namanya belajar ya teman-teman. Pergi yang deket-deket aja dulu. Ada waktu keluar bikin konten gitu ya namanya. Nah di depan, aduh kaget, di depan ada penulis jalan Salem Majenang wisata Waduk Malahayu. Oh Malahayu ya, wisata Waduk Malahayu saya pernah teman-teman. Malahayu itu ke kanan, kalau Gunung Liok itu terus.
Malahayu tuh ke sana. Aduh, anak-anak kecil ini bikin kagok, saya suka deg-degan. Ya, tadi sampai mana? Sampai ini ya, ngedit video. Ternyata ngedit video tuh capek, pedes, bikin mata pedes karena kan lihat lah ya, videonya diulang-ulang. Bayangin durasinya sejam loh, sejam lebih. Saya pilih-pilihin, artinya kan video itu cari gitu mana yang bagus, mana yang kurang bagus, bagian-bagiannya. Saya edit, tambahin apa gitu, tambahin apa. Nah, apalagi sih kemarin saya kan ngedit pakai CapCut ya. Ternyata si laptop saya itu ini apa namanya? Tuh ada yang touring. Anjay, mantap. Dari Bandung, teman-teman. Nih. Jalannya udah nanjak. Jadi si laptop saya tiba-tiba mati. Pas buka CapCut lagi hilang dong. Ya Allah, itu udah beres sumpah. Udah 40 menit saya ngedit, udah finishing lah, tinggal save doang, mati dan mulai lagi dari awal. Astagfirullah, nyesek banget sih. Ini SD Negeri Malahayu. Oh, ini SMP Negeri Malahayu Banjarharjo. Ini jalannya, kondisi jalannya sudah mulai nanjak ya, nanjak lagi dan apa namanya, ininya pohon-pohon jati. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan motornya kuat nanjak. Aduh, ini udah rintik-rintik gerimis lagi, Duh, ini buang sampah ya di mana-mana. Tidak pandang. Udah, agak curam juga turunannya. Jadi tipe yang saya pakai itu kayak tipe ban donat gitu loh, teman-teman. Oh ini nih. Jadi ini kayaknya kalau pagi sih bagus ya. Gak tahu kenapa ini udah 2 kali video saya bilang kalau pagi bagus, kalau pagi bagus. Ya masalahnya 2 kali bikin video berangkatnya itu bukan pagi-pagi guys. Ya udahlah, nikmatin aja ya guys perjalanannya guys. Bagus sih sekarang juga. Aduh, ini kurang kelihatan jalannya, tebing gitu ya, tebing terkikis. Aduh, ini gerimisnya udah mulai gede ya teman-teman. Kayaknya HP saya dimasukin dulu deh, takutnya nanti rusak lagi kayak waktu itu kehujanan. Si tombolnya nggak tahu karat atau gimana ya, jadi rusak tombol volumenya. Ini bagus ya, fantastis. Dijual kapling, dijual nih. 20 menit lagi sampai tujuan. Kayak mantel dulu ya jas hujan. Udah basah sih. Jalannya sih lumayan bagus ya. Ada aspal, ada beton, ada aspal beton. Jadi nggak terlalu banyak yang bolong-bolongnya gitu. Jadi aman lah, insya Allah. Kayaknya udah sih ini hujannya ya. Ma'adidah, subhanallah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, lewat kuburnya. Kalau nggak mendung sih ini bagus ya. Yes. Di
sini dingin juga, lumayan dingin di sini lumayan dingin guys, asli dinginnya dingin adem lah, dingin kayak Kuningan gitu. Enak. Kayaknya udah gak hujan sih, semoga. Selamat datang di Desa Bandung Sari. Bandung Sari itu Kecamatan Banjarharjo ya teman-teman. Puskesmas Bandung Sari. Masya Allah guys, pemandangannya ya. Jalanan sudah mulai sepi dan mentul-mentul. Udah bukan beton lagi, udah aspal biasa. Di map sih 15 menit lagi guys dari tujuan yang saya titik lokasi yang saya akan kunjungi. Jujur li ini dingin teman-teman, enak lah cuacanya tuh, habis hujan ya kan, pemotoran. Masjidnya gede ya, bagus. Kantor Kepala Desa Bandung Sari, Kecamatan Banjarharjo. Wih, ada BRI guys, ada kantor BRI, jadi aman ya, aman apa maksudnya? Ya maksudnya kalau ada BRI itu ya bisa ngambil duit gitu lah. Ini kayaknya pasarnya ya, Bandung Sari, Kecamatan Banjarharjo. Pasar, iya. Jadi kalau Brebes ini yang saya ketahui gitu ya, beda ada halnya dengan kabupaten yang ada di Jawa Barat, Cirebon ya. Oh, ini ada Salem, Bumi Ayu, Majenang lurus, Cibingbing kanan, lurus. Pasir Gibuk kanan, baru Pasir Gibuk kanan teman-teman. Saya lurus aja berarti ini. Oh iya, yang saya pelajari dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini, terutama yang kabupaten tetangga ya dengan Kabupaten Cirebon. Jadi wilayahnya itu cukup luas, satu kecamatan itu cukup luas ya. Kayak tadi aja Losari itu dari Pantura sampai tadi yang saya masuk perbatasan itu masih Losari teman-teman. Beda halnya kalau di Cirebon. Kalau Cirebon itu kan dari Pantura sampai ke arah Pabuaran itu udah ada Gebang, Babakan dan Pabuaran. Udah ada 3 kecamatan. Kalau di Brebes itu cuma 1. Subhanallah, ya Allah Akbar, kaget. Jepret, subhanallah, ini pemandangannya bagus teman-teman. Ada pertasop juga ya. Tutup. Wah, bisa main air di situ. Kalau di map sih ini bener ya. Tadi kalau misalnya mau ke Pasir Gibuk atau mau ke mana, ke Jawa Barat itu, Cibingbing itu ke kanan. Kalau ini kan kita niatnya pengen ke yang ada hutannya itu loh. Celana saya basah, tadi kena semprotan air. Tiris aslina tiris
Ingin. Jadi Brebes tuh luas ya, punya daerah tuh panturanya ada, wilayah mungkin sebutnya apa ya, perbukitan ya atau pegunungan lah. Ini juga ada. Kalau nggak salah Bumi Ayu juga masuknya masih Brebes ya. Soalnya kalau kotanya sih itu adanya di sekitaran Pantura teman-teman, kota Brebesnya itu, kantor pusat pemerintahannya. Nah ini jalan sudah mulai agak menanjak ya teman-teman. Si teteh jalan nanjak, ayo nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjaknya nanjak banget, Kendaraan lebih muatan dilarang melewati jalur Gunung Lio ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini saya sudah memasuki kawasan Gunung Lio. Amazing. Pelan-pelan aja ya teman-teman, menikmati pemandangan. Indahnya pemandangan, banyak mobil Grand Max, Daihatsu Luxio. Ada kolam renang. Ganti gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya ini, benar. Aduh, deg-degan guys, sumpah tadi agak ngapung. Wah, seberet. Bismillahirrahmanirrahim. Padan banget motor. Bismillahirrahmanirrahim. Satu patah. Aduh, hujan lagi guys. Hujan masuk hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada tanjakan kah? Sumpah deg-degan ini lewat jalur Gunung Lio. Hujan guys. Hujan banget ini motor.
guys, deg-degan saya. Ya Allah. Tadi patah banget belokannya. Benar-benar kendaraan harus speed sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak banget ya. Aduh, asli guys, deg-degan. Turunnya gimana ya nanti? Dingin banget guys. Berapa jam 4? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajak kita. Ini sumpah pertama kali saya jalur se ekstrim ini. Ini lebih daripada Lekok Cidahu. Ini lebih ekstrim guys. Ini kayaknya jalan terekstrim yang baru saya temui gitu loh. Ini masalahnya naik aja motor gigi 1 dalam kondisi jalan basah, dan saya takut agak slip gitu loh bannya. Aduh. Jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjaknya nanjak curam, nanti turunnya turun curam lagi. Ini belum beres. Belok-belok nanjaknya. Patah gitu ya. Speechless saya guys. Astagfirullahaladzim. Speechless, caranya serem. Bismillahirrahmanirrahim.
himbauan untuk menggunakan alternatif lain. Tapi itu mobil buat nanjak ya. Mana sih bagus. Dingin wow, dengar calon. Ntar dulu pemandangannya bagus Ini lewat jalan baru kayaknya ya. Di map sih udah selesai saya. Ini kayaknya jalan baru. Dingin guys. Bagus asli ini. Dingin. Ada warung. Sini aja kali ya. Tapi penasaran kesananya apa. Mantap guys. Mantap guys. Oke, cukup ya sampai sini aja. Maksudnya ke jalannya nanti ambil spot-spot pemandangannya di warung-warung tadi. Asli ini dingin banget guys. Kabut. Pemandangannya bagus yang tadi. Jalan udah mulai turun. Kabut guys. Kayaknya udah deh, balik lagi aja. Guys, asli guys. Mantep nian guys. Dingin guys, asli guys. Aduh. Harus berhenti di warung deh ini. Sini warung. Aduh. Kesana nggak sih?
keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Zoom ya. Masya Allah, tabarakallah guys, lihat pemandangannya. Oke guys, mantap kan pemandangannya, lihat ke belakang. Beginilah hasil dari jalanan yang berkelok-kelok tadi ya. Mantap sih, lumayan. Nggak lumayan sih, ini mantap banget. Subhanallah ya, pemandangannya agak mendung aja. Ya intinya kalau mau kesini berkendaranya harus sudah jago, terus kondisi motor juga fit supaya bisa nanjak. Kalau bisa jangan kemalaman ya di sini karena bahaya, takut curam dan kalau belum menguasai medan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya vlog kali ini dari Gunung Lio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa follow Motovlog Coinisme. Bye.